Jakieo! Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan dupa, nyalakan bahagia. Petau! Ho! Nyambung lagi kita guys. Ya kalau pagi-pagi gini ya, kudu langsung dimulai. Ide-ide itu kan energi. Kalau dari niatnya kita, dari intensinya kita tuh udah kita mampetkan gitu ya, dia nggak akan mau ngalir lagi tuh semesta. Kan frekuensinya tidak mau senada lagi dengan ide-ide yang luar biasa banyaknya di semesta. Jadi kalau sudah ada nih ide yang ngalir di otak, ya kudu dijalanin ya kan, ya kudu ya coba ya melangkah aja dulu ya kan. Nah, nanti hasil evaluasi baru kita perbaiki pelan-pelan. Asik. Oh, apa sih lu? Ya revisi diri lah ya kan. Ya kan procrastination itu kan yang namanya penundaan itu kan memang semua orang pasti ngalami lah ya, semua orang mengalami. Cuma permasalahan sekarang adalah dari diri kita, kalau kita sudah menyadarinya, apakah kita mau menanggulanginya atau kita membiarkannya, menjadikannya teman akrab, sahabat karib yang ternyata dia seperti kayak ya membebankan kita ya kan, sehingga kita tidak bebas gitu loh. Padahal kan hidup ini harusnya bebas memilih, bebas menentukan, tidak lagi terpatri oleh masa lalu, oleh tempo-tempo yang sudah kita bentuk dari sebelumnya. Jadi kita ini adalah yang baru. Dari video-video saya sebelumnya, kita itu baru, terus baru, sel-sel kita baru, pemikiran kita baru, semangat kita baru, niat kita baru untuk hidup ya kan. Makanya itulah yang mendasari kita untuk bersyukur tiap hari. Sedap. Ngomong-ngomong baru sih, baru dapat hadiah nih ya kan. Oleh-oleh dari Sawadikap, Thailand men. Mari kita pakai alat bantu yang canggih. Sudah menunjukkan ketuaan kita. Oke, ini tulisannya tetap aja nggak terbaca men, karena tulisannya rata-rata bengkok-bengkok semua ya. Wah, ini memang keren ini ya. Ini ada tulisannya nih, tulisan Inggrisnya ya. Bisa lah dikit-dikit kita kan. Citronella mosquito repellent ya. Jadi ini penolak bala, penolak nyamuk. Oke. Nah, ini ingredientnya keren ya. Ya, ada native tree bark ya 60%, activated charcoal ya. Terus citronella water 25%, citronella oil 10%. Nah, ini menarik nih ya. Ini menarik nih di sini dia ingin menggabungkan dua unsur yang sebenarnya itu dari satu sumber tapi dia berbeda ya. Ketika kita menyuling sesuatu, menyuling tanaman ya, menyuling tumbuhan gitu, kan dia ada konstituen yang larut dalam air dan ada konstituen yang larut dalam minyak gitu. Nah, itu yang larut dalam minyak itu biasanya kita sebut essential oil. Nah, yang larut dalam air ini hidrosol. Dan ini dia ingin menggabungkan dua hal yang berbeda itu ya, sehingga bisa menjadi keharmonisan ya. Ini menarik ini. Ini bisa jadi ingin mengoptimalkan konstituen yang ada di tanaman itu sebenarnya, dengan menggabungkan antara oil dan si waternya ya. Ini di waternya 25%, terus kemudian citronella oilnya 10%. Nah, jadi iya sebenarnya pemanfaatan dari ini sebenarnya lebih banyak ke hidrosolnya. Coba kita buka ya, saya jadi tambah penasaran. Ini orang ini lumayan cihui barguce nih urusan kimiawi ya, asik. Jadi nggak melulu kita ngomong sintetis, alami. mulai gatel saya ngomongin itu ya. Ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang masih penasaran tuh dengan saya, kenapa saya begitu alergi dengan istilah sintetis alami gitu-gitu ya. Coba tulis di kolom komentar ya, mari kita diskusi. Kenapa sih? Kita langsung buka aja ya.
Jadi dari kemasan ini kayak sederhana banget, jadi dia kayak mau ngirim surat gitu ya, ya kan. Itu pun ele boy. Dia pakai staples gitu, cia. Begitu sederhananya ya, dia intinya dia bilang, "Loh, Pak, saya kan menjual esensinya." Asik. Saya tidak menjual cover. Ini benar-benar menerapkan ilmu don't judge book from the cover. Lu kata ikan cover. Ya kan, jangan ngelihat sesuatu tuh dari covernya. Ini coba kayak ini tinggal lu tulis aja nih nama kan, kepada siapa kan, alamat pengirim, terus dari siapa. Kurang tambahin perangko. Nah, jangan gitu loh, ini oleh-oleh canggih nih ya kan. Nah, ini dari sini kita lihat esensinya ya kan. Esensinya keren, dia menggabungkan dua hal yang berbeda ya kan. Ini persis kayak kita ngomong filosofi chaos dan order gitu ya kan, kekacauan dan keteraturan itu sebenarnya dua hal yang duit tunggal gitu kan. Tanpa kekacauan keteraturan nggak ada, tanpa keteraturan kekacauan tidak, kekacauan berikutnya tidak ada. Jadi dalam pembelajaran kita harus bingung dulu ya kan, kita kacau dulu baru kita range lagi pelan-pelan menjadi teratur, menjadi harmonis. Nada-nada yang indah, lagu-lagu yang harmonis itu munculnya dari sesuatu yang chaos gitu, sesuatu yang ngaco, kesumbang segala macam, tapi berdasarkan pengalaman dari teman-teman seniman musik ya, itu bisa membuat chord-chord yang indah sehingga ada keteraturan, ada keharmonisan. Semua seni-seni, semua keindahan yang bisa kita alirkan melalui seniman yang memang sudah ada atensi dan intensi yang asik di situ, sehingga seni itu bisa terdengar, terlihat, terasa harmonis. Itu proses dari kehidupan, proses dari kekacauan menjadi keteraturan, dari chaos menjadi order. Itu hal yang menarik. Ya, hal yang menarik ini yang menjadikan hidup lebih hidup, ya kan? Ya. Dari kita belajar kita bingung, kan kita belajar mempelajari sesuatu, kita sedang menyerap sesuatu, kita menerima hal yang baru, kerangka pikiran kita sedang menyesuaikan diri, menyesuaikan sistemnya, sehingga kemungkinan terjadi chaos, ya kan? Kemungkinan terjadi chaos. Nah, chaos itu ketika kita bisa sabar dan mau meletakkan komposisi kita ya sebagai jiwa dengan kesadaran penuh, fungsinya untuk mengamati apa yang sedang terjadi, mundur secara perlahan dari terjadinya chaos itu. Biarkan dia mengalir, biarkan pikiran-pikiran itu mengalir. Dia akan berada di tempatnya masing-masing sehingga energi itu akan kembali secara alami, teratur kembali, steady kembali. Yang tadinya dia turbulence kemudian menjadi steady, ajeg. Itulah yang menempatkan kita berada pada titik tenang. Asik ya? Kalau bicara begini mah nyambungnya kemana-mana ya, ya kan? Mari kita coba chaos ini ya. Ya ini memang benar-benar oke, sederhana sekali ya, tapi penyampaiannya asik ya. Presentasinya memang tidak begitu menarik perhatian, tapi penyampaiannya asik. Citrodelanya dapat banget. Ada bagian yang belum pernah saya rasakan. Enak banget. Teman-teman bisa perhatikan, ini chaos banget. Ini nggak teratur. Tapi ada something yang ingin ditunjukkan sama si pembuat ini. Ya. Oke, mungkin ini kesana sederhana ya, dari mulai kemasannya apa adanya, tapi ada something yang ingin mereka tunjukkan. Ini adalah karya yang begitu low profile. Coba kita bakar ya. Tapi di sini nggak ada nyamuknya.
Kita perlu nyamuk. Ada yang mau volunteer jadi nyamuk? Dari kelihatan chaos ini, tidak melulu di dalamnya juga chaos. Kita perlu kesabaran, kita perlu pemahaman yang dalam seperti laut, samudra. Di dalamnya itu udah tenang. Di permukaan memang gelombangnya tergantung dari tiupan-tiupan angin ya. Tiupan udara yang ada di luar permukaan lautan. Tapi di dalam tenang. Semakin mendalami kita dengan pemahaman sesuatu yang kita sedang amati, semakin paham kita apa yang sedang terjadi. Semakin kita bisa memaklumi, semakin tinggi toleransi kita terhadap apa yang sedang terjadi. Kita tidak berusaha menyesuaikan dengan ego kita, dengan pemahaman kita sebelumnya, dengan kerangka kita sebelumnya bahwa ini tuh harus ini tuh harus ini. Pakem-pakem yang membuat kita terbatas. Pakem-pakem yang menunda kita untuk menikmati momen saat ini dengan seutuhnya. Pakem-pakem yang memberatkan kita sehingga kita tidak bisa menikmati hadiah kita, presentnya kita. Kita selalu terikat dengan past kita. Kita selalu takut dengan future-nya kita. Padahal yang ada tuh adalah detik ini. Tidak ada 3 detik yang lalu dan tidak ada 3 detik ke depan. Itu adalah halu. 3 detik yang lalu atau 3 detik ke depan itu adalah halu. Itu hayal. Yang ada tuh detik ini saya sedang menikmati citronella. Pernah nggak sih main-main gitu di lalang-lalang gitu kan, di ladang atau di mana waktu kecil gitu kan, iseng-iseng bakar-bakar, kecil-kecil aja bawa korek gitu kan, iseng-iseng bakar-bakar. Tapi suatu ketika juga pernah lagi suwe gitu kan, nggak tahu itu ladangnya kering ya kan, pas lagi musim kemarau ya kan, bakar-bakar, kok nyebar, kok lebar, kok nambah banyak. Jadi kaget, wih kebakaran. Pengalaman masa kecil yang cukup unik ya. Tapi ya persis kayak yang di Bromo itu ya kan, ya itu unsurnya ada ketidakpahaman sehingga membuat chaos. Tapi kita nggak tahu di balik chaos itu mungkin ada keteraturan yang akan mungkin muncul ya, dari ya, bukannya saya mensyukuri terjadinya kebakaran di Bromo itu, di Gunung Bromo. Saya ikut prihatin atas terjadinya kebakaran itu. Cuma rasanya mungkin dengan adanya itu ada sesuatu yang dibalik itu yang memang bisa kita petik ya. Samping memang ya tujuannya kita kan juga sebenarnya tidak melulu murni kita selalu menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya kalau kita memang menyalahkan ya mungkin wah itu salahnya dia, salahnya siapa aja, semua bisa punya dapat andil ya. Tapi rasanya untuk penyelesaian masalah itu tidak diawali dengan menyalahkan ya, tapi memperbaiki diri. Oke, saya tahu itu untuk menyelamatkan itu atau untuk recovery-nya itu perlu waktu yang sangat lama sekali, sangat lama. Tapi kalau kita tetap tidak mau berujung, tidak mau berhenti untuk menyalahkan, tidak akan ada pembelajaran yang bisa kita petik dari sana. Ya salahnya dia, salahnya kenapa dia membakar kita segala macam. Oke ya, itu memang dari kesadaran. Tapi dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada. Itu semua sudah diatur sesuai dengan karya-karyanya kita. Semua wasana-wasananya kita itu pas frekuensinya, tangannya yang melanjutkan itu ya ke orang yang melakukan prewed itu ya, ke dia pas di sana frekuensinya. Jadi nggak ngomong kebetulan lagi. Jadi orang yang melakukan prewed itu yang mengabadikan fotonya di sana itu yang pas frekuensinya dengan dia harus melakukan itu. Entah dia membicarakan itu sengaja maupun tidak sengaja, tapi ya seperti itulah yang terjadi ya. Dan kita mulai lagi, kita mundur ya ke belakang, flashback ya.
daripada kita ngelantur kemana-mana ngomongin tadi masa lalu ya kan. Tapi ada kaitan dengan masa lalu saya nih, saya suka bakar-bakar yang tipis-tipis gitu nih, aromanya ini alami banget ya, asik ya, seperti kembali ke masa kecil gitu kan ya. That's why mungkin waktu suka berada di tempat-tempat yang harusnya di situ ada nyamuknya ya, tapi kenapa nggak ada nyamuknya di sana ya, mungkin karena ini ya. Jadi ini enak ya, jadi dia hidupnya berapa lama nih katanya nih, kita lihat dulu, 40 menit ya ini bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman untuk membuat dupo-dupo yang alami ya. Ini menggabungkan dua konstituen tadi, konstituen yang larut sama air dan konstituen yang larut sama minyak ya. Disarankan sih memang yang essential oilnya itu sedikit aja karena tidak terlalu signifikan ya untuk kita membakar ya. Ini akan lebih enak, lebih asik dan lebih aman kalau kita menggunakannya porsinya lebih besar di konstituen yang larut dalam air. Ya persis yang kami lakukan ya kan, aroma-aroma yang kami persembahkan melalui keindahan yang kami wakilkan ya, aliran keindahan yang kami suguhkan itu base water ya, jadi bahan dasarnya air ya. Jadi memang konstituen-konstituen dari bahan-bahan yang ingin kami presentasikan itu yang memang yang larut dalam air, sehingga dia bisa ngeblend asik dan memang istilahnya kalau kita bicara chaos dan order tadi, kalau kita bicara keteraturan dan kekacauan tadi itu harusnya dari kita sebagai sang aktor ya bisa pelan-pelan mundur ya dari scene itu, dari situasi itu ya. Jadi sebuah situasi yang hadir dari setiap momen per momen itu hendaknya kita bisa amati dengan netral, dengan seksama, dengan penuh perhatian, menyadarinya, mengamatinya dengan seutuhnya. Dan kita berhenti berusaha menjadi seorang polisi lalu lintas di dalam pikiran kita sendiri, karena di dalam pikiran kita itu ada banyak sekali energi yang mengalir, banyak sekali. Ada tetangga kita di situ, ada keluarga kita di situ, ada negara di situ, ada urusan keluarga, ada urusan pabrik, ada urusan kucing, ada urusan apa saja yang ada di luar, urusan jalanan, urusan trigger yang orang yang ngebel sena jidat di jalan. Itu ada di sini semua. Dan ketika kita mulai tetap involve gitu loh, terlibat kita di dalam scene itu ya kan, di dalam situasi itu, kita tetap berusaha untuk terikat gitu dengan yang namanya peran kita, aktor kita ya kan, ya. Kita jadi aktor, terikat dengan peran kita di sana. Padahal sesungguhnya kita tuh penciptanya gitu loh, kita tuh direkturnya, kita tuh sutradaranya di sana. Mundur pelan-pelan gitu. Lihatkan secara perlahan-lahan, perhatikan secara seksama apa yang terjadi. Ya sejenak, ya itulah yang namanya kita perlu jeda, kita perlu teman dupa-dupa yang cukup ciamik guys. Dan jeda itulah yang membantu kita untuk mengarrange ya. Selayaknya suara-suara sumbang tadi, keosan tadi, kekacauan tadi yang dari kita ngomong seni musik. Seorang yang berpengalaman, seniman musik yang berpengalaman, dia bisa mengarrange-nya melalui tangannya untuk membuat lagu yang harmonis, lagu yang chord-chord yang dinamis, yang asik didengar, yang bisa membangkitkan mood.
Begitu juga saat kita jeda, kita mengarrange kekacauan, kekeosan yang terjadi di pikiran, mekelanuan kemana-mana, ada urusan negara, urusan Pak Jokowi, urusan Pak Luhut, urusan politik yang 2024, urusan anak belum bayar SPP, urusan anak kok bandel banget, urusan di jalan itu kok ada polisi tidur banyak macam. Pikiran pokoknya kalau bisa dirangkul itu semua, dunia dipeluk semua tuh sama pikiran kita ya. Itu chaos ya. Jadi ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah sang pemegang kuasa atas kehidupan ini, kita mundur perlahan, jadilah sutradaranya, duduk, amati dengan tenang, lakukan jeda, damai, kita berada di titik di mana kita bisa mengamati nafas kita dengan enak, dengan tenang, dengan nyaman. Kita bisa perhatikan segala sesuatunya itu hanyalah drama-drama yang terus berlalu dan semua akan berlalu. Kekhawatiran hilang secara perlahan. Perlahan kita berada dalam jarak antara sin tadi dan kita. Di titik itulah kehadiran Tuhan kita rasakan di dalam diri. Jadi melalui jeda kita range itu, kita masuk keharmonisan, ke dalam keharmonisan. Kalau di budaya Jepang itu ada namanya Nagomi. Murni itu perlu keragaman. Kita awalnya murni, kita awalnya dari cahaya, percikan cahaya beliau, percikan cahaya Tuhan. Kemurnian perlu keragaman, diharmoniskan, murni keragaman. Dari filosofi murni keragaman itu, kalau di Jepang kan namanya Nagomi, itu senada dengan filosofi yang kami ambil di dupa oles. Olesan-olesan dupa kami itu dupa dengan base powdernya, dengan bahan dasarnya yang membawa aroma alami, aroma bawaannya itu murninya. Perlu tambahan keragaman aroma, dan itu tidak hanya sekedar menggabungkan aroma-aroma ini, olesin, enggak, tapi dia perlu atensi dan intensi di sana. Sehingga perlu ada sentuhan yang ning di sana. Sehingga dia bisa harmonis gitu aromanya. Aromanya bisa dapet gitu. Untuk beberapa teman-teman yang punya frekuensi yang senada dengan aroma-aroma itu. Dan aroma olesan kami itu bisa menciptakan miliaran aroma jadinya. Itu baru miliaran kita ngomong. Sedangkan hidung kita diciptakan dengan sensor penciuman hampir triliunan itu. Dia punya kapasitas lebih dari itu sebenarnya. Jadi kami ngambil bagian kecil aja gitu. Bagian kecil dari fungsi yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Kami mengambil bagian kecil saja. Makanya saya bilang, aroma-aroma yang sekeren apapun, seasik apapun, fungsinya hanya 5%. Hanya trigger, starter mobil. Sisanya 95% dari diri kita. Kita yang mau mulai apa tidak? Mulai berubah apa tidak? Mulai kita cunkan apa tidak? Nah, ini asik ya, asik aromanya asik, presentasinya cukup sederhana ya kan, walaupun jadi ini juga bisa memberikan pembelajaran buat kita bersama. Membuat dupa asik itu tidak melulu presentasinya cakep ya. Begini aja. Awal-awal orang membuat sesuatu tidak langsung sempurna. Ada di suatu tempat di negara Amerika kalau nggak salah ya.
itu membuat ruangan khusus ya, yang menempatkan hasil-hasil temuan para pesohor ya, orang-orang yang terkenal lah, ilmuwan terkenal, hasil karya pertamanya seperti apa, ya kan, orang-orang yang kayak Bill Gates segala macam, atau yang udah jadi inilah influencer lah, hasil karya pertamanya seperti apa, jelek semua. Jadi ini mungkin hasil pertama ya, tapi siapa tahu ini bisa jadi viral. Kagak tahu kan, tapi tetap aja konsisten. Asik. Tetap kita yang netral, sikap kita yang ning, hati yang ning, sehingga karya-karya kita itu mengalir dengan cinta. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita, itu dasarnya cinta. Nggak ada tuh istilah pengorbanan. Nggak ada istilah kewajiban yang memberatkan, membosankan. Semua dilakukan dengan gembira, sukacita, excited, gairah. Kehidupan ini gairah, dengan kekacauan, dengan keteraturan. Nggak melulu teratur, semua seimbang, itulah namanya harmonis. Tanpa kekacauan, keteraturan tuh nggak ada. Bagaimana kita bisa tahu itu teratur, nggak ada kacaunya, ya? Semua kalem, tenang, matilah kau, ya kan? Mati namanya itu, tit, ya kan, kalau di denyut jantung kan pasti tit, mati itu namanya. Tapi itu bukan perkara matinya, bukan, nggak ada urusan takut sama depan itu. Cuma ganti baju doang itu. Asik jawabannya ini, gara-gara ini nih, jangan-jangan nih, asik. Ya kan? Gak usah dipikir itu, gak usah, kita nggak tahu. Kata ibu saya ini asik nih bahasanya, ibu saya dari dulu selalu ngomong, mati itu urusan Tuhan, man. Tapi urusan nyaman tuh urusanmu. Asik. Asik ya? Asik gak tuh? Jangan dipikirin matinya, jangan dipikirin kapan matinya tuh, jangan dipikirin. Selagi hidup urusan nyaman urusanmu. Iya kan? Nggak ada itu tiba-tiba Tuhan, wah ini harus dikasih nih cobaan, dikasih nih hukuman, dikasih nih hadiah. Rasanya nggak begitu deh. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sampai pencuri pun berdoa agar kejahatannya itu dimuluskan, diberikan. Buktinya banyak kan, terjadi pencurian, kejadian-kejadian aneh segala macam. Jadi di dunia ini menurut saya hanyalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Anda nanamnya apa, itu yang Anda akan tuai. Jadi bukan maksud saya untuk merendahkan keyakinan tertentu, enggak. Itu cara masing-masing. Kita punya jalan yang berbeda untuk mencapai titik puncak yang sama. Jadi cara mungkin beda dan nggak perlu dibanding-bandingkan. Nah, kita hanya perlu menyadari bahwa di sekitar kita ya ada yang beda, nggak mungkin sama. Bahkan daun yang tumbuh dari tanaman yang sama, dari pohon yang sama, itu punya corak yang berbeda. Bagaimana mungkin kita bisa menyamakan pikiran kita dari orang-orang agar sama? Nah, sekali lagi saya sampaikan ya, dupa made in Thailand. Ini keren. Terus saya nggak jualan ini, enggak. Jadi tidak melulu dupo-dupo yang saya review itu saya jualan. Ya, saya nggak menjual. Saya tidak jual dupo-dupo yang saya review. Saya cuma pengen aja sih ya, pengen aja kepo gitu dan nge-share gitu ke teman-teman apa yang sudah saya coba.
Kalau dupa-dupa yang saya jual ya kayak gini-gini nih, ya, Stungkare, Madu Raja, ya, ini cakep nih, 15.000, 15.000. Terus ini nih dupa yang saya jual juga nih, Harmoni, mumpung dia ada nangkring ya di tempat saya, di meja saya nih. Ini 350.000 nih dupa Harmoni Kemenyan. Panjangnya 32 cm. 1 kilo nih segini nih. Cocok ya buat hadiah, kado-kado. Ini nih yang saya jual kayak gini. Terus ini lagi nih Cendana Bahagia nih. Ini tuh cendana nih. Ngambilnya juga dari jauh ya kan, lumayan lah. Ke tempat ini bahannya asik banget nih. Ya worth it lah dengan pengorbanan lah. Padahal kan dalam cinta nggak ada pengorbanan. Ya, ini 350.000 per kilo. Tuh. Ya ini cocok juga buat ya kalau kita ada rasa pengen ngasih sesuatu gitu dengan orang yang kita anggap wah ini membantu banget nih, ini bisa ngasih begini nih kan aroma. Ini nggak ada kaitan sama keyakinan tertentu lah, nggak ada. Ini kan aroma, ya kan aromanya Nusantara juga ya. Ini awam lah, ini awam banget lah, nggak ada embel-embel agama tertentu nih, nggak ada beneran, jamin ya. Ya kan pelanggan saya juga rata-rata ya nggak ada yang nyangkut pautkan dengan agama, nggak ada. Udah agama tuh privasi masing-masing lah gitu, nyamannya kita aja, itu kan privasi banget ya. Ini dupa bahagia nih, Cendana Bahagia juga dengan versi yang berbeda. Nah, ini masing-masing punya konsep-konsep sastra yang asik ya, tulisan-tulisan yang asik yang menggetarkan, yang bisa menggugah selera kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terus ini juga nih, kalau ini murah nih, Nah, 100.000 aja nih Garu Sejahtera. Garu Sejahtera ini murah, cuma 100.000 per kilo. Nah, tetap begini kemasannya ya. Terus ya gitu dah. Teman-teman bisa nyari dupa-dupa yang ini nih, dupa-dupa yang Cihui Bargucuy dari Dupopedia itu di WA ya, 0819 1666 6-nya 3 kali 3136. Itu dilihat di bagiannya WA bisnis itu kan ada katalognya, ada versi katalognya. Lihat tuh katalognya tuh, katalog bisnisnya ada. Jadi kelihatan tuh katalog produknya. Pesan di situ ya. Atau bisa juga lewat Instagram IG-nya Dupopedia, @dupopedia. Well, thank you ya teman-teman atas atensinya, atas supportnya. Teman-teman juga ngasih saran, Pak, live dong, live Shopee apa namanya itu, live TikTok. Dasar saya gaptek. Tapi saya kan coba lah, jadi apa sih kan, kita belajar lah pelan-pelan ya. Mungkin teman-teman mau ngasih tahu caranya biar bisa live gitu, gimana caranya biar tidak tidak menggambur-gamburkan waktu rasanya. Soalnya kan influencer bukan, saya kan. Orang terkenal juga bukan. Live yang nonton berapa orang paling? Pak, kok pesimis banget sih, Pak? Karena lebih asik tuh ketemunya orang langsung kalau saya. Saya perlu belajar nih pelan-pelan. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman live ya, tolong dong tulis di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar seperti apa sih pengalamannya, share dong ya. Spill dong pengalamannya kan, kasih tahu saya gimana sih cara yang asik gitu kan, cara yang memang efektif lah ya kan, cara efektif sehingga live itu juga ya adalah mungkin teman-teman, atau mungkin ada yang mau hadir, Pak, hadir nanti pokoknya Pak mulai aja itu live kami nonton. Itu kan bisa ngasih semangat kan, kita bisa joget bareng di TikTok ya kan. Well, saya rasa gitu aja guys ya. Review tentang dupa made in Thailand ya kan. Nah, ini emang asik ya. Cempok. Wow, oke, ada teman-teman juga yang pengen di review produknya, monggo dikirim ke alamat Dupopedia, langsung aja nanti DM ya. DM di nomor tadi juga boleh, di nomornya pribadi saya juga boleh ya. Nanti saya review jujur. Bukan berarti dikasih gratis, saya reviewnya baik-baik. Pak, tapi kalau bisa Pak, dikasih filter dikit lah. Iyalah, pasti kasih filter lah kan, intinya kan bukan cari musuh ya kan. Nanti yang kayak yang viral kemarin lagi kan, review tapi kok ngerecokin atau kok reviewnya
nusuk banget gitu kan, nggak perlu begitu juga ya. Saya juga awal-awalnya begitu nge-review bus jujur gitu nge-reviewnya, terlalu jujur nge-reviewnya. Ya fine-fine aja kan. Kecuali memang kalau dia mau DM gitu, Pak kira-kira apa sih Pak, kasih masukan dong. Nah boleh lah kan, bang begitu. Saya akan ngomongin yang ya cukup enak dikunyah lah ya kan. Namanya kan ini kan termasuk hiburan. Siapa tahu ada yang pengen nonton saya udah bosen dengan muka-muka ganteng tuh kan bisa ngeliat saya. Jadi ini bisa dikunyah lah ya, bisa dikunyah, bisa ditelan yang enak lah. Bubur ayam enak ditelan. Oke, thanks ya atas perhatiannya. Dan saya masih perlu komen, saran apapun yang sifatnya membangun ya. Terus ya bisa say hello juga bisa kan, menemuin kolom komentar itu cak ya kan, biar rame. Kayak pasar malam yang rame. Oke, saya Inyoman Mahabudi. Petau.